bersama kami di Kali Kajar Edukasi Online atau Kelon Podcast. Masih bersama saya Asti selaku host yang akan selalu menemani Sobat Kelon semuanya yang ada di rumah. Tentunya untuk memberikan informasi-informasi kesehatan yang semoga akan bermanfaat untuk Sobat Kelon semuanya. Nah, di pagi hari yang agak mendung ini, ya, biar nggak dingin ya, akan kita hangatkan dengan materi-materi kesehatan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik. Ya, dan di sebelah saya ini ada Ibu Seni Ekawati selaku bidan di Puskesmas Kali Kajar 1. Untuk Bu Seni bisa berkenalan dengan Sobat Kelon yang ada di rumah dan dengan Sobat Kelon semuanya. Halo Sobat Kelon semuanya, perkenalkan saya Seni Ekawati sebagai pemegang program IFA di Puskesmas Kali Kajar 1. Salam kenal. Iya, lembut sekali suaranya ya. Lalu ada di samping Bu Seni ada dokter cantik juga namanya yaitu Dokter Aulia. Dokter ini ada dokter internship di Puskesmas Kali Kajar 1. Boleh kenalan dengan Sobat Kelon semuanya, dokter? Halo Sobat Kelon semua, perkenalkan saya Aulia. Di sini sebagai dokter internship dan kali ini berkesempatan untuk menjadi narasumber di acara Kelon hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Seni dan dokter Aulia yang sudah meluangkan waktunya sebentar ya untuk Sobat Kelon semuanya. Semoga nanti apa yang disampaikan dokter dan Bu Seni akan sampai di telinga Sobat Kelon semuanya. Ya, berhubung kemarin tanggal 4 Februari itu adalah memperingati Hari Kanker Sedunia, dan tanggal 15 kemarin ini memperingati juga Hari Kanker Anak Sedunia. Maka dari itu, tema podcast Kelon pada hari ini adalah Kenali IFA untuk Cegah Kanker Serviks. Ya. Dimulai dari Dokter Aulia dulu. Nah, yang dimaksud dengan kanker serviks itu apa, dokter? Iya, terima kasih ya Mbak Asti ya. Iya. Nah, jadi di sini Sobat Kelon perlu tahu semua ya. Saya mau berbagi sedikit informasi, semoga sampai. Jadi kanker serviks ini merupakan suatu penyakit keganasan yang dia disebabkan oleh banyak faktor. Nah, kanker ini menyerang di bagian sel di leher-leher rahim. Nah, bagian leher rahim itu merupakan bagian terbawah dari rahim seorang wanita yang nanti menonjol ke vagina. Nah, jadi nanti pemeriksaannya itu bisa dilihat melalui vagina, begitu Mbak. Oh iya. Nah, Sobat Kelon semuanya sekarang sudah tahu ya pengertian dari kanker serviks itu sendiri atau yang disebut dengan kanker leher rahim. Nah, dan faktor-faktor penyebab yang bisa menyebabkan kanker serviks itu apa saja, dokter? Nah, itu faktornya banyak ya. Ya. Bahkan sampai sekarang masih banyak penelitian untuk mendukung penyebab langsungnya. Nah, tapi sebagai kita masyarakat di sini penting untuk mengetahui faktor-faktor resiko apa saja yang penting dalam menyebabkan kanker serviks. Ya. Di antaranya yang pertama adalah menikah di usia muda. Nah, terutama orang-orang yang sudah aktif secara seksual pada usia kurang dari 20 tahun. Lalu seks yang tidak aman seperti bergonta-ganti pasangan atau tidak menggunakan alat pengaman seperti itu, atau ketika kita berhubungan seks dengan pria yang memang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, kita kan nggak tahu nih ya Mbak ya, kalau misalnya bergonta-ganti pasangan itu apakah ketika dia berhubungan seks itu sudah terkena virus yang menyebabkan kanker serviks ini. Nah, sebagai insight aja nih, virus penyebab kanker serviks itu adalah HPV ya, Human Papilloma Virus, di mana virus ini itu ada banyak jenisnya. Cuman 50-70% penyebabnya itu adalah virus HPV 16 dan 18. Kayak gitu. Nah, lanjut ke faktor resiko, yaitu adanya riwayat infeksi menular seksual. Jadi ketika kita berhubungan seks dengan orang yang sudah pernah memiliki infeksi di menular seksual secara terus-menerus, itu bisa meningkatkan terjadinya kanker serviks. Kemudian adanya riwayat keluarga yang punya kanker serviks, itu juga meningkatkan resiko kita terkena kanker serviks karena kanker serviks ini sifatnya genetik atau diturunkan. Begitu. Lalu
yang paling banyak nih penyebab kanker yaitu merokok ya. Pasti sudah pada tahu ya sobat kawan semuanya. Merokok itu merupakan penyebab faktor resiko terbesar ya penyebab kanker, tidak hanya kanker serviks tapi kanker di tempat yang lainnya juga. Lalu ketika hasil pemeriksaan pap smear abnormal, lalu ketika daya tahan tubuh kita menurun, terutama pada orang-orang yang terkena AIDS, HIV, atau orang-orang yang menggunakan steroid dalam jangka panjang. Terus wanita yang punya banyak anak, itu nanti akan merubah sel-sel di leher rahim itu. Jadi peristiwa kanker ini kan terjadi karena mutasi sel ya. Ketika sel-sel kita harusnya regenerasi secara normal, kanker ini terjadi ketika regenerasi sel itu menjadi abnormal gitu. Jadi dia tumbuhnya makin banyak, makin abnormal sehingga menyebabkan kanker. Kira-kira itu tadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan Kanker serviks. Ternyata banyak sekali ya. Jadinya ada sobat kolon terbuka tentang faktor-faktor penyebab ini supaya sobat kolon semuanya bisa waspada di luar sana apabila ada faktor-faktor resiko yang menyebabkan kanker serviks. Lalu tadi dijelaskan penyebabnya sudah. Dan sekarang gejalanya dokter. Untuk gejala dari kanker serviks ini apa saja? Apa saja gejalanya? Iya. Ya. Kalau pada stadium awal gejalanya memang tidak khas ya Mbak ya, masih sulit terdeteksi. Tapi kalau sudah stadium lanjut, kankernya sudah ada di leher rahim dengan kelihatan, itu nanti bisa menyebabkan yang pertama nyeri ketika berhubungan seksual, lalu siklus menstruasinya menjadi tidak lancar. Terus ada pendarahan dari vagina, terutama pendarahan di luar menstruasi atau pendarahan ketika sudah menopause. Karena kan harusnya menopause kan nggak menstruasi ya, tapi tiba-tiba loh kok ada keluar berdarah dari vagina, nah itu perlu dikhawatirkan. Nah, kanker serviks ini namanya juga kanker ya, dia bisa menyebar ke jaringan atau organ sekitarnya. Nanti bisa juga menyebabkan nyeri punggung, nyeri di bagian perut bawah, nyeri ketika buang air besar maupun buang air kecil, kayak gitu. Jadi yang perlu diwaspadai pertama yang khas itu adalah nyeri ketika berhubungan seksual dan adanya pendarahan dari vagina di luar siklus menstruasinya, seperti itu Mbak. Itu gejala-gejala umum ya Iya. dari kanker serviks yang bisa diwaspadai oleh sobat kolon semuanya. Apabila ada gejala-gejala tersebut bisa langsung segera ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya, benar sekali. Iya, terima kasih Dokter Aulia penjelasannya tadi tentang gejala, penyebab, dan pengertian kanker serviks. Nah, sesuai judulnya, kenali IFA untuk mencegah kanker serviks. Tadi sudah pengertian kanker serviks. Sekarang kita kenalan dulu dengan IFA. Nah, di sini itu bukan Mbak IFA ya, bukan Kakak IFA. Tapi ini adalah apa Bu Sini yang dimaksud dengan tes IFA itu sendiri? Begini ya sobat kolon semuanya, pemeriksaan IFA itu adalah inspeksi visual asam asetat. Jadi pemeriksaan IFA ini menggunakan larutan asam asetat yang diencerkan. Kalau istilah awamnya itu menggunakan cuka, tapi bukan cuka yang untuk bakso. Jangan salah persepsi ya, malah pakai cuka bakso. Ini ada merek tertentu yang memang khusus digunakan untuk pemeriksaan IFA ini, Mbak Asti. Iya. Dan pemeriksaan IFA itu untuk apa Bu Seni? Untuk mendeteksi dini kanker serviks, betul? Oh iya, pemeriksaan IFA ini dilakukan cara yang paling murah dan paling mudah untuk mendeteksi secara langsung karena hasilnya bisa langsung kelihatan, jadi bisa langsung dilaksanakan dan diketahui saat itu juga. Jadi untuk tes IFA itu adalah tes untuk mendeteksi dini kanker serviks, dan yang paling penting memiliki keunggulan yang tadi ya Bu Suni, murah, cepat dan mudah. Ya. Nah, untuk tes IFA ini, siapa saja yang bisa melakukan tes IFA? Sobat kolon semuanya, untuk pemeriksaan IFA ini bisa dilakukan
mulai umur 20 tahun atau sebelum 20 tahun tetapi sudah pernah melakukan hubungan suami istri sampai dengan umur 50 tahun. Kalau paling bagus itu untuk sobat kolon semuanya, ini khusus perempuan ya, itu yang masih aktif melakukan hubungan seksual itu sebaiknya minimal melakukan IVA itu 3 tahun sekali, begitu Mbak? 3 tahun sekali. Ya. Nah, tadi sudah ada hubungan ya antara tadi faktor resiko dengan sasaran IVA. Ya. Jadi yang belum 20 tahun tapi sudah aktif secara seksual itu menjadi sasaran tes IVA Ya. juga ya, karena memiliki faktor resiko untuk kanker serviks. Lalu tadi siapa saja yang bisa melakukan tes IVA, yaitu wanita umur 20 tahun atau kurang dari 20 tahun yang sudah melakukan hubungan seksual. Lalu sampai usia 50 tahun. sampai usia 50 Ya. tahun. Oke, itulah sasaran tes IVA ya Bu Seni ya. Lalu kapan sebaiknya dilakukan tes IVA? Tes IVA itu bisa dilakukan kalau misalkan ibu tadi sudah dijelaskan mengenai sama dokter Aulia ya dok ya. Kalau ada beberapa gejala atau ibu itu misalkan deteksi yang paling gampang itu kalau di masyarakat itu keputihan. Keputihan itu mungkin ada yang normal, ada yang tidak ya dok ya. Benar. Nah, yang normal seperti apa dan yang tidak itu seperti apa, supaya sobat kolon itu tahu ya. Misalkan sobat kolon ada keputihan, nah mungkin dia takut. Mau nggak Bu Seni untuk atau dokter Aulia menjelaskan? Mungkin Ya. untuk Iya. Jangan bukan, jangan bukan. Saya lempar jawabannya. Iya, kalau keputihan tuh benar yang dibilang sama Mbak Asti ya, memang ada yang normal dan yang abnormal. Nah, yang abnormal dulu ya, biar tahu kalau misalnya nggak normal itu ketika keputihannya itu banyak, yang pertama, lalu berbau dan teksturnya itu lebih lengket, seperti gumpalan keju yang cair kayak gitu. Nah, itu perlu diwaspadai karena bisa merupakan tanda-tanda infeksi yang paling sering, dan yang kedua bisa menjadi tanda terjadinya kanker serviks seperti yang Bu Seni bilang tadi gitu. Nah, kalau yang normal itu ya dia nggak sering keluarnya, terus teksturnya agak encer tapi jumlahnya tidak banyak dan tidak berbau, tidak gatal, seperti itu kalau yang normal. Ada tambahan dari Bu Seni mungkin? Mungkin sedikit saya tambahkan ya dok. Iya, boleh. Itu secara mudahnya itu ada 3 kayak kita mendeteksi air bersih itu ya, tidak berasa, Tidak berbau, tidak berwarna. Iya. Mungkin itu ya 3T. ya. Itu kalau misalkan seperti putih telur itu normal ya dok ya? Iya Bu. Oke. Ya mungkin itu seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Asti sama Iya. dokter Aulia. Terima kasih untuk tadi penjelasannya untuk yang keputihan yang normal dan tidak normal. Sobat kolon juga supaya lebih waspada juga apabila keputihan ini normal atau tidak gitu ya. Lalu untuk hasil dari tes IVA tadi kan langsung bisa ya Bu, langsung bisa terbaca. Ya. Tindak lanjut dari tes IVA apabila tes IVA ini menunjukkan hasil positif. Oh ya, ini sobat kolon semuanya, untuk pemeriksaan IVA itu dilakukan hanya selama 1 menit sebetulnya prosesnya Bu Asti. Cepat ya? Iya, cepat. Jadi selama 1 menit nanti kita olesi bagian serviknya atau istilahnya porsionya itu dengan larutan asam asetat itu. Iya. Nanti kita tunggu 1 menit, setelah selesai hasilnya bisa langsung kelihatan. Nah, ini bukan, kadang-kadang masyarakat itu sudah takut dulu kalau sudah dibilangi ini kok ada sariawan, istilahnya seperti itu. Saya biasanya menyampaikan seperti itu ya. Iya. Itu kalau kita kelihatan biasanya kita akan melakukan rujukan ke RSUD Wonosobo untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter kandungan ya biasanya. Seperti itu. Nah, untuk sobat kolon yang mau bertanya boleh untuk menuliskan komentar pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia.
Untuk nanti akan kita jawab di sesi Q&A. Dan yang kemarin Sobat Kolom sudah menuliskan di tanggapan postingan Instagram kami, terima kasih. Nanti juga akan kami jawab di sesi Q&A. Nah, lanjut lagi ya. Ini banyak tanya nih saya nih. Lalu kapan jadwal pelayanan IFA di Puskesmas Kaligajar 1 Bu Seni? Untuk pelayanan IFA di Puskesmas Kaligajar 1, kita membuka pelayanan hari Senin sampai dengan hari Kamis pada jam kerja Mbak Asti. Jam 8 dan jam 12 ya Ya. berarti ya. Kemudian ada beberapa persyaratan mungkin yang harus Nah, dipenuhi. ini yang digaris bawahi ya untuk Ya. persyaratannya yang harus dipersiapkan Ya. sebelum tes IFA dilakukan. Apa aja Bu Seni? Yang pertama, ibu atau mbak yang mau IFA ini tidak dalam keadaan hamil. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dia tidak sedang dalam kondisi menstruasi. Terus 2 hari sebelum pelaksanaan IFA jangan melakukan hubungan suami istri dulu. Oh Ya. ya, puasa Ya, dulu. ya, puasa dulu biar kondisi dalamnya bersih. Iya. Jadi 3 itu ya. Ya. Untuk syarat administrasi mungkin Untuk persyaratan administrasi, KTP atau ya. Sobat Kolom semuanya hanya cukup membawa KTP bagi yang tidak mempunyai BPJS. Kemudian untuk yang mempunyai BPJS bisa membawa KTP dan BPJS. Kemudian tidak usah khawatir Sobat Kolom semuanya, pemeriksaan IFA dilakukan secara gratis di Puskesmas Kaligajar 1. Yang paling penting juga jangan takut untuk tes IFA. Nah, kebanyakan orang itu Jangan takut. takut dan jangan malu, rasanya itu. Iya, kerahasiaan di Ya, rahasia dijamin. Iya, dijamin. Untuk tadi sudah ya, faktor resiko, bagaimana cara tes IFA-nya, lalu untuk dokter nih, bagaimana cara mencegah agar kanker serviks itu tidak terjadi? Ya, cara mencegahnya tentunya yang pertama tadi perlu mengetahui ya untuk faktor resikonya itu apa aja. Terus ikut kelon jadi promosi. Maksudnya bisa membuka wawasan sobat semua Betul. tentang Iya. kanker serviks apa, faktornya apa, gejalanya apa. Nah, kalau udah tahu itu saatnya untuk menerapkan ke diri sendiri. Kira-kira bisa nggak ya saya mencegah itu, misalnya menikah di usia yang memang dianjurkan, yaitu lebih dari 20 tahun, lalu memang tidak berhubungan seksual sebelum menikah, dan kalaupun berhubungan seksual pun harus yang aman, menggunakan pengaman gitu, dan tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, caranya yang menikah itu ya satu-satunya jalan itu. Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol. Kemudian kalau memang memiliki riwayat keluarga, misalnya ibunya atau neneknya yang punya riwayat kanker serviks, itu tadi perlu deteksi dini secara berkala seperti yang sudah dibilang Seni tadi ya, yaitu melakukan tes IFA secara berkala seperti itu diantaranya. Ya, terima kasih Dokter Aulia dan Bu Seni yang sudah membuka wawasan Sobat Kolon semuanya tentang tes IFA dan kanker serviks. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada pertanyaan yang masuk kah dari Sobat Kolon semuanya? Oh iya, kemarin ada yang bertanya di tanggapan postingan Instagram kami jawab dulu. Dari @agusrianto72. Makanan apa saja yang bisa menyebabkan kanker serviks? Boleh dijawab Sama saya, Dokter boleh. Dokter mau. Jawab rebutan. Nanti dapat satu-satu. Iya, jadi kalau makanan itu ya yang sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan kanker serviks ya, tapi merupakan faktor resiko untuk kanker-kanker yang lainnya juga. Jadi tidak hanya ke kanker serviks, karena sebenarnya penyebab kanker itu kalau dari makanan itu hampir sama. Jadi intinya Seperti adalah rokok ya dok? ya benar itu semuanya. Universal. Pasti rokok yang pertama. Kemudian alkohol yang kedua gitu. Jadi intinya adalah makanan atau minuman yang dapat menyebabkan mutasi sel itu tadi. Nah, makanan ini tidak serta-merta langsung menyebabkan saat itu gitu, tapi perlu paparan lama, perlu makanan yang banyak. Jadi kanker ini kan munculnya nggak langsung, tapi memang akumulasi bertahun-tahun. Di antaranya makanan-makanan yang banyak pengawet, terutama daging yang udah diolah
seperti kornet, sosis, sarden gitu. Lalu makanan yang dimasak terlalu matang, misalnya sate atau steak yang overcook gitu. Jadi kebanyakan memang dari daging merah ya, karena zat-zat di daging merah itu bisa menjadi karsinogenik atau zat yang bisa menyebabkan kanker kalau cara pengolahannya tidak benar ketika dimasak dengan suhu tinggi. Lalu makanan-makanan instan, mie instan, terus makanan fast food, intinya yang pengolahannya itu dengan suhu tinggi itu tadi gitu. Ada tambahan dari Bu Sri mungkin? Betul sekali sobat kawan semuanya. Jadi untuk tadi yang disampaikan Dokter Aulia itu kanker itu tidak muncul ujuk-ujuk ya Dok ya. Kemudian tiba-tiba gitu kan enggak ya. Jadi inilah pentingnya dilakukan deteksi dini, karena kalau mungkin dideteksi lebih awal ya Dok ya, jadi penanganannya akan bisa lebih cepat dan angka kesembuhannya lebih tinggi mungkin ya Dok ya. Ya. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Dokter Aulia dan Bu Seni yang sudah menjawab. Jadi sobat kolon semuanya kalau bisa menghindari atau mengurangi makan makanan yang fast food, terus yang ada pengawetnya, makanan olahan, betul. Jadi untuk supaya tidak memicu sel kanker itu sendiri. Lalu ada lagi pertanyaan masuk dari sobat kolon. Dari Sisteria _ apakah rasa nyeri yang hebat saat menstruasi menjadi salah satu gejala kanker serviks dan bagaimana cara mengatasinya? Boleh Oke. Boleh. Larissa ya. Sikat Dok. Iya, jadi selain gejala yang tadi, memang kalau nyeri menstruasi itu tidak khas ya. Jadi kalau secara ranking itu merupakan urutan yang paling bawah. Karena kan untuk mekanisme nyeri menstruasi itu karena kontraksi rahim untuk mengeluarkan darah yang luruh dari rahim. Nah, kanker serviks ini itu adanya di leher rahim, jadi di bagian terbawahnya. Jadi nggak berhubungan sama kontraksi rahim. Kalau misalnya ada sobat kolon yang mengalami nyeri banget nih pas menstruasi, itu bisa karena penyebab yang lain. Tapi kanker serviks itu ada di nomor yang bawah-bawah, paling bawah gitu. Kalau misalnya memang nanti setelah pemeriksaan banyak lebih lanjut dan anamnesa untuk gejala yang lain memang menunjukkan ke arah kanker serviks, berarti itu memang sudah yang stadium lanjut ya. Ketika dari leher rahim itu kankernya sudah menyebar sampai ke bagian dalam rahim, sehingga menyebabkan nyeri hebat ketika menstruasi begitu. Jadi bukan gejala awal, bukan gejala umum dari kanker serviksnya gitu, merupakan gejala lanjut ketika sudah terjadi penyebaran seperti itu. Ya, lalu cara pencegahannya tadi ditanyain bagaimana cara mencegah nyeri nyeri haid sebenarnya itu dalam beberapa kondisi merupakan suatu hal yang normal ya. Nyeri haid itu kita sebut dismenor karena memang merupakan fisiologis tubuh untuk kontraksi rahim dan mengeluarkan darah yang luruh itu. Tapi nggak bisa dicegah sih sebenarnya, bisanya diobati misalnya pakai anti nyeri gitu. Kalau misalnya mau lebih enak ya istirahat cukup gitu, bahkan kadang sampai izin kerja ya. Kan sempat ada tuh undang-undang yang rame untuk wanita menstruasi. Karena memang pada beberapa wanita hal itu mengganggu aktivitas. Iya memang. Ada tambahan Bu Seni mungkin untuk tadi pertanyaannya? Benar sekali, mungkin itu ya Dok, selain untuk proses fisiologis haid yang kadang-kadang memang nyeri, ini bisa ditambahi dengan minum asupan air putih yang banyak. Air putih juga penting ya. Bisa untuk mengatasi ya. Untuk meredakan nyeri. Iya. Ada lagi pertanyaan dari sobat telur? Laris ya ini ya, banyak yang tanya. Menarik kayaknya. Iya. Dari @ias_. Bagaimana menjaga organ intim yang tepat supaya tidak terjadi keputihan? Nah ini banyak sekali ya keluhan-keluhan khususnya para wanita. Si putih. Si putih ini datang. Jadi kalau dari saya sendiri ya, menjaga organ vital kita kan penting ya, terutama organ vital kita kan banyak flora normal atau istilahnya kebun
binatang ya, yang memang normal berada di situ. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan cairan-cairan pembersih vagina yang kimiawi, yang saya nggak tahu. Yang katanya bikin seret-seret itu ya. Iya, Yang katanya bikin seret. Iklannya kan gitu. Iklannya itu. Jangan kemakan iklan Ya. berarti. kemakan iklan, karena semua yang alami itu masih bagus, semua yang alami itu penting gitu. Jadi hindari menggunakan zat-zat kimia pembersih vagina karena takutnya nanti malah kena infeksi, dan tadi salah satu tanda infeksi kan keputihan itu gitu. Jadi adanya flora normal di vagina kita itu memang dibutuhkan, jadi jangan dibunuh semuanya dengan cairan kimiawi itu. Lalu yang kedua, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Gunakan celana dalam yang ukurannya sesuai, yang nyaman, bahan yang menyerap keringat gitu, dan jangan lupa untuk ganti rutin, biasanya setiap mandi, setiap habis mandi gitu. Soalnya kan nanti kalau ketat, kalau lembab, ya itu tadi bikin Bakterinya senang ya dok. iya, bakteri, jamur semuanya ada di situ gitu. Itu yang menyebabkan keputihan ya. Iya, paling penting itu. Mungkin dari Ibu sendiri ada tambahan? Boleh Mungkin menambahi sedikit untuk pengetahuan buat sobat kelam semuanya. Ini mungkin yang paling suka Mbak Esti sama Dokter Ayu yang masih muda-muda. Kalau malam posisi tidur itu akan lebih baik kalau tidak memakai celana dalam. Mungkin itu ya. Gitu ya Bu ya? Ya, karena mungkin itu bisa untuk lebih ke kesehatan organ intim ya dok ya. Iya. Karena istilahnya biar agak bebas setelah seharian kita pakai CD misalnya celana yang tadi, apalagi yang suka pakai celana dalam yang ketat itu, kalau malam biarkanlah tubuh kita bisa Bernafas. bernafas itu. Menyatu. Ya. Oke. Ini kalau Mbak Asti sama Dokter Olia malah paling suka ini. Jangan dibuka di sini, Bu. Oke, terima kasih Dokter Aulia dan Bu Seni tadi sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Kelam tentang cara menjaga agar tidak keputihan ya, si putih biar tidak datang. Jangan pakai yang sabun yang wangi-wangi, lalu jangan menggunakan celana dalam yang ketat. Iya. Ada lagi pertanyaan masuk dari Sobat Kelam semuanya. Terima kasih yang sudah menuliskan komentar. Dari @ika21, apakah ada pengaruh faktor keturunan terhadap terjadinya keputihan? Ini Bu Seni atau Dokter Aulia? Monggo dok. Ya, Baiklah terus. Mama. Jadi kalau faktor keturunan untuk keputihan itu ke arah keturunan yang kanker serviksnya ya, Sobat Kelam ya. Jadi kalau keputihan karena infeksi tentu bukan dari keturunan, tapi memang dari pola hidup tadi yang kurang bisa menjaga kebersihan alat vitalnya. Tapi kalau keputihan yang memang untuk penyebab kanker serviks, nah itu bisa keturunan, tapi keturunannya bukan keturunan keputihan, karena kan keputihan itu gejala ya, bukan penyakit gitu. Jadi kalau keturunan ya keturunan itu dari kanker serviksnya tadi, karena balik lagi tadi kanker serviks sifatnya genetik atau diturunkan begitu. Ya, jadi bukan keputihannya ya, keputihan adalah gejala. Bu Seni ada tambahan? Untuk keputihannya agar lebih waspada aja ya dok. Seandainya ada keputihan yang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Aulia yang tidak normal, mungkin walaupun tidak ada keturunan dari penderita kanker serviks, untuk lebih waspada caranya dengan lagi-lagi pemeriksaan IVA. Iya, jadi jangan takut Sobat Kelam untuk melakukan tes IVA, karena untuk mendeteksi dini supaya apabila nanti hasilnya positif atau entah hasilnya positif atau negatif, bisa tapi kita sudah waspada agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat gitu ya. Benar pasti. Oke, ada lagi pertanyaan masuk dari Sobat Kelam semuanya. Kayaknya rame nih ya. Karena yang datang cantik-cantik dua. Waduh, Iya, pastinya juga nggak kalah cantik ya Sobat Kelam ya. Tim belakang layar ya, nggak pernah kelihatan ini mas-masnya. Oke, ada lagi masuk pertanyaan? Oke, dari @bis underscore. Siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin HPV dan di mana tempatnya? Nah, tadi belum sempat terbahas ya tentang vaksin. Nah, ada vaksin HPV ternyata. Iya, lupa deh tadi saya mau tanya.
Mungkin Bu Seni mungkin saya menjelaskan tentang vaksin HPV itu sendiri dulu. kalau untuk vaksinnya mungkin ini bagiannya Oh, lagi-lagi belum, dokter. ya. Ya. Cuma untuk mendapatkannya sementara ini untuk kami di Puskesmas Kalikajar 1 untuk masyarakat umum belum tersedia vaksin HPV. Karena untuk vaksin HPV yang program itu mulai tahun 2022 baru diberikan pada murid kelas 5 perempuan. Kelas 5. Kelas 5 perempuan dan itu diberikan sebanyak 2 kali Mbak Asti. Nanti kelas 5 kemudian di tahun 2023 ini nanti ada lagi murid perempuan kelas 5 dan kelas 6. Yang kelas 6-nya untuk dosis keduanya, kemudian yang kelas 5 baru itu untuk dosis pertamanya. Diberikan 2 kali. Nah, tapi untuk masyarakat umum memang belum ada ya. Nah, untuk masyarakat umum belum ada karena harganya juga relatif lumayan. Harus berbayar ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, Iya, terima kasih Bu Seni untuk sasarannya tadi untuk vaksin HPV. Nah, Dokter Aulia sendiri vaksin HPV dulu. Vaksin HPV itu apa dan untuk apa tujuannya? Nah, vaksin itu seperti yang sobat kawan udah pada tahu semua, vaksin adalah suatu komponen virus ya yang dilemahkan yang memang sengaja dimasukkan ke tubuh untuk memicu munculnya daya tahan tubuh atau imunitas, sehingga ketika seseorang yang sudah divaksin itu terkena virus itu kembali, maka gejala yang muncul akan ringan atau bisa tidak ada gejala sama sekali. Jadi itu pentingnya vaksin yang pertama. Nah, sama juga HPV ini kan tadi human papilloma virus ya, judulnya aja virus. Jadi bisa juga diberikan untuk vaksin dan memang lebih dianjurkan untuk anak perempuan yang sudah berusia, ini beda-beda ya sumbernya. Kalau dari WHO sendiri itu dari usia 9 sampai 14 tahun. Kalau dari CDC itu bisa dimulai di usia 9 tahun, namun lebih direkomendasikan di usia 11 sampai 12 tahun di antara usia itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang mulai digalakan udah bagus juga, udah masuk program dari pemerintah, bisa dari usia 9 tahun juga sampai 19 tahun gitu. Dan tadi sudah disebutkan Bu Seni juga kalau vaksinnya bisa diberikan 2 kali seperti itu. Jadi booster Bu. Iya. Booster. Dosis keduanya selang 1 tahun ya dok ya. 1 tahun ya. Oke. Berarti yang tadi yang kelas 5 diberikan di kelas 6 ya. Kelas 5 dan kelas 6 ya. Oke. Tahun ini. Iya, terima kasih untuk Dr. Aulia dan Bu Seni yang sudah menjelaskan tadi tentang vaksin HPV. Lalu saya izin bertanya, Ya, boleh. lalu yang vaksin HPV ini kalau sudah dapat vaksin, apakah besok harus dilakukan tes IVA? Tentu Mbak. Jadi penting ya kan. Misalkan sudah tes tapi ada gejala, misalkan putihannya abnormal, padahal dia sudah vaksin HPV nih, sudah booster juga. Apakah peluang terkena kanker serviks ini masih ada seperti itu? Peluang memang masih ada, cuman akan lebih rendah daripada yang nggak divaksin ya, karena kan tadi kondisi seseorang beda-beda, faktor yang terpapar pada orang tersebut juga beda-beda. Jadi di sini pentingnya vaksin sama screening deteksi dini IVA itu adalah 2 hal yang saling berkaitan dan penting dilakukan. Kalau vaksin itu mencegah virus HPV-nya itu menimbulkan gejala, kalau IVA itu mencegah terjadinya kanker serviks stadium A, stadium lanjut. Nah, kalau kan tadi IVA tes IVA ini itu dapat menunjukkan lesi prakanker. Jadi bisa dicegah untuk nggak menjadi kanker. Kalau vaksin itu mencegah virus HPV-nya menimbulkan gejala yang berat ke kanker serviks seperti itu. Jadi memang 2 hal pengertian yang berbeda tujuan. Jadi tetap penting walaupun dia sudah divaksin sebelumnya, tapi ketika dia sudah vaksin kan itu sebelum berhubungan sudah seksual, menstruasi tapi belum sudah menstruasi tapi belum berhubungan seksual secara aktif divaksin. Nanti ketika sudah berhubungan seksual secara aktif penting juga untuk deteksi dengan IVA. Seperti itu. Jadi merupakan satu rangkaian yang harus dilakukan keduanya gitu untuk saling melengkapi. Iya gitu. betul. Bu Seni ada tambahan? Saya kira Cukup ya. Terima kasih Dokter Aulia penjelasannya. Jadi tetap harus dilakukan deteksi dini apabila ada gejala-gejala dari kanker serviks yang tadi ya dok. Iya, benar sudah sekali. vaksin. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat Kolon?
ternyata pertanyaan yang masuk. Dan Laris- antusias ya. Iya, alhamdulillah ini banyak yang antusias. Oke, dari IPA. Apakah pelayanan IFA bisa dilayani di PKD atau puskesmas pembantu? Bu Seni ini. Mungkin untuk pelayanan IPA ini ada beberapa hal. Untuk pelayanan bisa di PKD seperti kemarin contohnya di awal Februari ini kita melakukan IFA mobile di Pustu Perboto istilahnya. Jadi kalau daripada otomatis kan harus menunggu beberapa peserta ngumpul kalau di Pustu karena belum semua petugas di puskesmas itu mendapatkan pelatihan untuk pemeriksaan IFA Mbak Asti. Iya. Jadi kalau untuk di puskesmas Kalikajar bisa setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian kalau untuk di Pustu ataupun PKD yang berada di wilayah desa itu bisa menghubungi Bidan Pembina Wilayah setempat. Nanti sistemnya mau berapa orang atau ditetapkan hari apa dengan peserta berapa itu bisa dilayani di Pustu kalau ada beberapa orang yang terkumpul, biasanya seperti itu. Oke, jadi bisa ya, Bisa. asalkan ada banyak yang memeriksa IFA. Ya. Iya, selain di puskesmas juga bisa di Pustu, tapi syaratnya Koordinasi dengan Bidan Pembina Wilayah. Begitu. Sesuai request ya berarti. Ya. Fleksibel ya pelayanan IFA ini. Iya. Masih adakah pertanyaan yang masuk? Ya, jangan lupa untuk yang sobat kolon yang belum mengikuti Instagram kami bisa follow langsung di @puskesmas_kalikajar1. Dan apabila yang ketinggalan podcast pada hari ini bisa ke laman YouTube kami di PKM Kalikajar 1 BSB untuk nanti bisa lihat video ini ditayangkan. Dan masuk lagi dari Aniar 531. Apakah kanker serviks yang diketahui dari awal tetap bisa menjadi stadium lanjut? Nah ini Dokter Aulia. Dokter Aulia lagi. Iya. Nah, jadi pentingnya deteksi dini itu untuk mendeteksi tadi lesi prakanker. Kalaupun misalnya saat mau dilakukan IFA dan sudah ada lesi kanker, maka nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, apakah bisa ke stadium lanjut? Itu nanti tergantung dari pengobatan, tata laksana maupun tindakan yang akan dilakukan oleh dokter spesialis, biasanya spesialis obgyn ya di sini. Nah, nanti kondisi tubuh seseorang dan imunitas tubuh seseorang itu juga menentukan apakah dia akan cepat dari stadium awal menjadi stadium lanjut atau tidak gitu. Jadi memang banyak faktor. Hanya faktor resiko untuk terjadi ke stadium lanjut jika memang sudah diketahui dari awal itu akan lebih kecil tentunya gitu. Jadi memang kalau misalnya diketahui udah stadium lanjut pasti prognosis atau hasil kondisinya akan lebih buruk seperti itu. Berbeda dengan jika memang sudah diketahui dari stadium awal pasti bisa dicegah untuk ke arah stadium lanjutnya seperti itu. Bisa dicegah ya. Bisa dicegah. Makanya pentingnya tes IFA. Iya. Pentingnya awal. kenal dengan Untuk IFA. mencegah stadium lanjut. Nah, Ya. betul. Untuk tetap waspada sobat kolon semuanya, jangan takut untuk tes IFA karena ini untuk kesehatan juga, terutama untuk wanita-wanita, ibu-ibu, mbak-mbak yang usia 20 sampai 50 tahun Iya, ya. iya, betul. Oke. Dan dari beberapa yang sudah pernah kita tangani Mbak Asti, Ya. itu ada beberapa yang positif, kemudian kita lakukan tindak lanjut ke Rumah Sakit Umum Wonosobo dan dilakukan krioterapi. Dok, itu setelah kemarin melakukan pemeriksaan IFA ulang lagi, alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Alhamdulillah. Nah, itu pentingnya. Ya. Penting sekali ya untuk deteksi dini ini agar supaya tidak berlanjut ke stadium yang lanjut. Yang tadi dijelaskan oleh Dokter Aulia, prognosisnya biar bagus ya, Dok. Iya, Ya. benar. Gitu. Ada lagi pertanyaan kah dari sobat kolon? Kayaknya aktif-aktif semua ini. Wanita-wanita, iya. Ibu-ibu dan mbak-mbak. Dari NAD 19, apakah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan IFA yang positif
biayanya ditanggung pemerintah. BPJS intinya ya ini, Bu. Tadi tes IPA kan gratis. Iya. Ya, apakah untuk pemeriksaan lanjutnya juga gratis? Sejauh ini dari beberapa kasus yang sudah ada, untuk pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit atau krioterapi itu kalau untuk BPJS bisa gratis karena di cover dengan BPJS. Tapi Ya. untuk pelayanan yang menggunakan umum atau belum mempunyai BPJS ini mohon maaf belum bisa belum bisa kita menggratiskan karena itu ada beberapa tahapan, jadi dikenakan biaya. Tapi sobat kelan nggak usah khawatir karena insya Allah masih terjangkau lah. Ya. Gitu. Jadi yang punya BPJS yang gratis ya, karena tercover oleh BPJS itu sendiri. Untuk yang belum berarti masuk di pelayanan umum ya. Ya. Oke. Antusias emang nih sobat keluarga semuanya, alhamdulillah. Mendatangkan 2 wanita super. Jadi banyak yang antusias. Oke, ada lagi pertanyaan masuk? Oke. Sambil menunggu ya Bu Sri dan Dr. Aulia, untuk vaksin HPV apabila yang mau sendiri mandiri seperti itu, apakah bisa dilakukan? Kalau misalnya umurnya sudah lebih dari berapa? 11 tahun ya tadi? 9 tahun 9 tahun. bisa. Kalau misalnya sudah Pengen. dewasa gitu pengen gitu bisa atau enggak? Bisa sebenarnya. Bisa. Cuman saya nggak tahu itu kuotanya, kan soalnya sekarang masih dikhususkan untuk program. Iya. Dan kuota untuk umum itu berapa? Itu belum tahu juga sih saya. Tapi bisa. Tapi bisa kalau mau, mungkin nanti koordinasi sama ini ya, dinas kesehatan Setempat. masing-masing ini. Cuman memang berbayar. Iya, Iya, seperti yang tadi lumayan. saya bilang. Lumayan ya, Bu, Lumayan. ya. 2 kali. Jadi mungkin ini tambahan aja untuk sobat kelan semuanya atau ibu-ibu yang ada di rumah. Iya. Jika mempunyai putra-putri yang perempuan terutama, terus di sekolahan itu ada program vaksinasi HPV, diusahakan jangan sampai tidak ikut, iman-iman sekali. Jangan sampai tidak berangkat. Ya, jangan sampai tidak berangkat. Ataupun kalau misalkan pada saat pelaksanaan dia tidak bisa berangkat karena ada suatu halangan, itu bisa menghubungi Bu Bidan desanya atau ke Puskesmas Kalikajar agar bisa dilakukan istilahnya sweeping pasti. Iya. Ya, karena ada Untuk yang jeda. belum ya. Ya, untuk yang belum, untuk yang kelas 5 nanti. Jadi kadang-kadang sangat disayangkan kalau misalkan divaksinasi kok ada yang tidak mau atau tidak boleh, karena penting sekali kalau untuk perempuan ya vaksin HPV ini. Nah, vaksin HPV ini baru booming baru-baru ini ya Bu ya. Justru yang banyak Iya, nah itu dia. Kenapa dulu aku enggak? Aku enggak kebagian. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, apakah wanita yang terkena kanker serviks bisa menularkan penyakit kanker pada suami atau pasangan? Nah, Dokter Aulia. Bisa sekali. Ya, dia merupakan salah satu penyakit menular seksual ya. Jadi ketika virus itu ada di bagian korsio atau bagian terbawah dari leher rahim itu, ketika berhubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan pengaman, itu virusnya bisa ikut gitu, bisa ikut ke orang yang berhubungan seksual itu. Jadi nanti ketika dia berhubungan seksual sama yang lain lagi, nah virusnya jadi nempel ke sini, jadi menyebar gitu. Jadi itulah pentingnya tadi tidak bergonta-ganti pasangan gitu. Tetap setia pada satu pasangan. Benar. Pentingnya ya. Selain membahagiakan hati pasangan semuanya itu juga bisa mencegah penyebaran dari penyakit-penyakit yang lain, terutama kanker serviks ini gitu. Itu sobat kelon, jadi jangan bergonta-ganti pasangan, cukup satu. Iya. Semua Yang 2 anaknya aja. Jangan yang lain. Demi menjaga hati pasangan ya tadi. Dokter Aulia. Terima kasih sobat kelon semuanya yang sudah setia dari awal tadi pembukaan sampai akhir, yang mengikuti terus kami dari
tadi pagi sampai sekarang ya. Dan terima kasih untuk Bu Seni dan Dr. Aulia yang sudah berkenan mampir di podcast calon. Semoga nggak kapok ya Bu. Mungkin dari Bu Seni ada pesan-pesan untuk sobat kelon yang ada di rumah? Pesan kami sebagai pemegang program, monggo untuk sobat kelon semuanya seperti tadi kriteria yang sudah disampaikan untuk bisa memanfaatkan kesempatan dan fasilitas yang ada di Puskesmas Kalikajar 1 untuk pemeriksaan IFA. Tidak usah malu, tidak usah takut, hasilnya cepat, mudah, dan gratis lagi Mbak Asti. Iya. Jadi Bu Seni. Lalu dari Dr. Aulia, pesan-pesan untuk sobat kelon yang ada di rumah? Iya, kalau dari saya sendiri terima kasih untuk para sobat kelon semua. Yang penting kalian tahu apa itu kanker serviks, apa saja faktor resikonya, dan yang penting adalah deteksi dini dan vaksin. Nah, untuk deteksi dini tadi sudah disampaikan sama Bu Seni untuk melakukan IVA minimal 3 tahun sekali. Gitu yang penting. Jangan malu, jangan takut karena kesehatan itu nomor 1. Betul sekali. Terima kasih Dr. Dan Bu Seni. Berakhir sudah kolom podcast pada hari ini. Jangan takut untuk tes IVA karena sebagai upaya deteksi dini kanker rahim. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk sobat kelon semuanya. Sampai jumpa di kolom podcast selanjutnya. Terima kasih sudah stay tune bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.